Tadi makan biasa belakang. Serius bawa motor? Boros kan bisa kemana-mana meski dekat selalu pakai motor. Biarin orang Betawi kok, kan orang kaya. Gitu. Nggak tahu ya, bahan bakar fosil tuh terbatas banget loh. Masa bohong itu mah mainan proyek doang. Gini loh, kalau kamu terus-terusan boros kayak gini, nah terus kalau bahan bakar fosil habis gimana? Kamu tuh jadi nggak bisa pakai motor. Terus generator listrik juga tuh nggak bakal bergerak, nggak bisa bergerak tanpa adanya bahan bakar fosil. Nah, terus kalau bumi kita jadi gelap gimana? Kamu tuh juga udah menyumbangin emisi gas rumah kaca yang buat bumi kita tuh panas banget kayak gini. Alah, berisik aja sukanya. Itu Ibuan teleponnya minta diantar dulu ya. Ah, And I mean, not just the media. In Alberta, the energy, but expensive technology. 3 degrees. It can be the difference between snow and sleet, wearing a jacket or not. Too much water will be the problem. Just because the US is back on board with the Paris Climate Agreement, the world doesn't seem any closer to fixing the climate crisis. Failed to set a date for when they'd stop. Paris still uses is for. Welcome to the Daily Climate Show. For new supplies of fossil fuels is delusional, says the United Nations chief. Fuels has been exposed by these. Very important. It's not the only game in technology they're developing warns that to reach climate goals, those small differences really matter. Para warga melakukan protes kelangkaan bahan bakar dengan memblokade dan membakar ban di tengah jalan. 11 hingga 3 perasa kembali dilakukan berupa solar. Aksi kali ini dilakukan di depan kantor Pertamina cabang Banjarmasin di Goreng kini warga di Indramayu, Jawa Barat mengalami kelangkaan BBM. Bahan bakar fosil itu sendiri merupakan bahan bakar yang terbentuk dari proses alam seperti dekomposisi anaerobik dari sisa-sisa organisme termasuk zooplankton dan fitoplankton yang mengendap ke bagian bawah laut selama jutaan tahun dalam jumlah yang besar. Bahan bakar fosil bukan merupakan bahan bakar terbarukan karena proses pembentukannya membutuhkan waktu selama jutaan tahun, sedangkan cadangannya di alam habis jauh lebih cepat daripada proses pembentukannya. Dampak terhadap udara dan iklim. Penggunaan bahan bakar fosil untuk bahan bakar industri dan transportasi dapat menghasilkan gas-gas air rumah kaca sehingga memberikan panas yang terperangkap di atmosfer. 2. Dampak terhadap perairan. Eksploitasi minyak bumi, khususnya cara pengangkutan dan penampungan pada kapal minyak bumi yang tidak layak dapat mengakibatkan kebocoran tanker dan menyebabkan pencemaran air. 3. Dampak terhadap tanah. Tanah bekas pertambangan yang subur tidak bisa digunakan untuk lahan pertanian dalam kurun waktu tertentu. Manfaat bahan bakar fosil adalah dapat menghasilkan listrik dalam jumlah yang sangat besar dan merata, sebagai bahan bakar kereta api, dapat diolah menjadi pupuk pertanian, sebagai bahan bakar kendaraan, sebagai penggerak listrik tenaga surya. Contoh bahan bakar fosil antara lain adalah 1. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari endapan organik, terutama sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatu-baraan. 2. Minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat pekat yang mudah terbakar, berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. 3. Gas alam. Gas alam adalah bahan bakar fosil yang terutama terdiri dari gas metana atau CH4. Yang keempat adalah minyak serpi.
Minyak serpi adalah batuan sedimen berbutir halus yang mengandung kerogen yang merupakan sumber terbentuknya minyak serpi. Yang kelima adalah bitumen. Bitumen adalah bahan hidrokarbon yang bersifat melekat, berwarna hitam, dan tahan terhadap air. 6. Pasir tar. Pasir tar adalah minyak mentah yang terkandung di dalam pasir minyak. Yang terakhir adalah minyak berat. Minyak berat adalah produk buangan yang berasal dari kilang minyak bumi, dikategorikan sebagai sampah khusus yang amat beracun. Solusi penggunaan bahan bakar fosil. Yang pertama adalah menggunakan sepeda atau jalan kaki. Hal ini bisa mengurangi kadar CO2 karena tidak menggunakan bahan bakar. 2. Menggunakan transportasi umum. Semakin banyak orang yang menggunakan transportasi umum, semakin banyak pula penghematan bahan bakar fosil daripada menggunakan kendaraan pribadi. 3. Mematikan alat elektronik saat tidak digunakan. 4. Menggunakan alat rumah tangga yang bersifat hemat energi dan ramah lingkungan. Maka dari itu, gunakanlah energi fosil secukupnya agar tidak kehabisan di masa mendatang, supaya anak cucu kita dapat merasakan manfaat sumber daya yang ada. Ingat, Gunakan secara bijak. energy safe. Plat merah siapa, Kantar ya?